Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saiful Zaman Channel dimanapun berada, ya, alhamdulillah pada saat ini kita bertemu bersilaturahim. Dari beberapa kasus yang muncul di kehidupan politik, nampaknya soal Gibran itu menjadi isu yang menarik. Bahkan tadi di aksi mendukung gugatan MK juga para pembicara termasuk Profesor Din Samsudin dan juga beberapa pembicara lain mengingatkan, membacakan pernyataan tentang faktor Gibran ini, gitu ya. Juga dalam beberapa aksi-aksi ke MK dan juga ke KPU, ke DPR RI, itu Gibran. Rupanya Gibran ini menjadi man of the year dalam keburukan politik, gitu, kelihatannya seperti itu. Nah, makanya saya pernah menulis, tulisannya Gibran itu alien, gitu ya. Mungkin makna alien itu paling gampang asing saja, gitu ya. Apakah asing, gitu kan? Dan bahkan karena alien harus dialienasi, harus diasingkan, gitu ya. Nah, pengasingan itu atau alien itu kalau buka Google akan banyak adjektifanya: foreign, strange, extra news, exotic, outside, different, distinct, dissimilar, dan lain-lain. Ya, menunjukkan bahwa ada hal yang berbeda dan tidak lazim. Jadi kalau kita bicara tentang Gibran itu alien, bukan, itu soal berbeda dan asing, gitu. Nah, berapa hal tentu bukan makhluk luar angkasa seperti ET, gitu ya, bukan. Itu Gibran manusia, bukan hewan, bukan tumbuh-tumbuhan, apalagi batu-batuan, gitu ya. Untuk itu, tapi maksudnya dalam konteks politik sekarang ada keanehan. Itu ini fenomena yang asing, itu fenomena yang berbeda, gitu. Makanya kita pertanyakan tadi, alien, gitu kah, gitu. Karena itu ada 4 hal, ya, hal yang menjadi dasar perlunya alienasi, karena pertanyaan alien, gitu. Karena itu alien ya harus dipertanyakan, gitu kan, harus dialienasi. 4. Karena satu, ya gitu, bahwa putusan MK itu membuat perilaku yang disebut dengan cacat etika. Itu gara-gara Gibran. Gitu, gara-gara Gibran maka Mahkamah Konstitusi memutuskan, ya, putusan nomor 90 garis miring PUU strip 21 strip 2023, itu kan yang membuat syarat bid'ah gitu ya, di luar dari ketentuan undang-undang yang syarat minimal itu 40 tahun, ini ditambah-tambah gerakan dengan pernah menjadi kepala daerah tingkat 2, gitu kan. Saya kira akhirnya ketua MK Paman Gibran, Paman Usman, gitu ya, pamannya Gibran, akhirnya divonis oleh MK, gitu kan, dipimpin Pak Jimli, bahwa dia melakukan pelanggaran etik. Maka disebutlah nanti Gibran itu diproduk oleh keputusan yang cacat etika. Saya kira ini menyebabkan dia menjadi asing, dipaksakan untuk bisa masuk sebagai cawapres. Yang kedua, cacat politik kerakyatan. Ini kaitannya dengan KPU sebagai lembaga demokrasi. Ya, sebagai lembaga demokrasi, KPU ternyata diusulkan pendaftaran, ya, untuk bisa menerima Gibran yang tadi cacat etika itu agar diterima. Padahal KPU belum punya perubahan persyaratan. Persyaratan dia itu masih 40 tahun. Belum masuk keputusan MK tadi mengubah PKPU, peraturan KPU belum. Tapi dia sudah terima, gitu kan. Maka di sini kita sebut cacat demokrasi,
sebagai lembaga demokrasi KPU nggak boleh harusnya menerima itu. Maka Gibran menjadi cacat demokrasi. Cacat demokrasi jadi cacat kerakyatan. Gitu. Jadi tidak sesuai dengan kedaulatan rakyat. Gitu. Itu yang kedua gitu saya tulis. Bahkan kita sebut KPU telah nekat memanipulasi dan menelikung prinsip politik kerakyatan. Jadi KPU itu menelikung dan memanipulasi prinsip kerakyatan, politik kerakyatan. Yang ketiga, cacat budaya. Gitu. Jadi cacat budaya dan agama lah kita satukan, gitu ya. Bahwa presiden yang mewariskan anaknya jabatan wakil presiden itu bukan perilaku budaya bangsa Indonesia. Belum pernah ada. Gitu kan budaya kita yang seorang presiden memaksakan anaknya jadi wapres. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman ini. Maka ini kita sebut dengan cacat budaya. Dari sisi cacat agama, ini kan menghalalkan segala cara. Kalau menghalalkan segala cara itu, al-ghayah tubariru al-wasilah, gitu ya. Goyah tujuan, tapi wasilah itu tubariru, jadi apapun boleh, gitu kan. Menghalalkan segala cara, asal tujuan tercapai. Asal Gibran jadi wapres dengan cara apapun, maka itu adalah melanggar kaidah agama, gitu. Jadi Gibran itu cacat religi, cacat keagamaan, di samping cacat budaya. Itu. Nah yang keempat, cacat hukum. Jelas. Gibran yang sukses dimenangkan KPU adalah produk nepotisme. Diawali kerja paman atas kepentingan ayah dan dukungan ibu. Nepotisme merupakan kejahatan hukum. Jokowi, Gibran, Iriana, dan Usman patut diseret ke meja hijau. Sangat memenuhi elemen sebuah perbuatan pidana. Gitu. Jadi undang-undang tentang KKN, nepotisme itu adalah kriminal dan ancamannya 2 sampai 12 tahun. Jadi oleh karena itu masuknya Gibran yang didukung oleh ibunya, oleh pamannya, oleh ayahnya itu nepotisme dan itu kriminal. Gitu. Dengan dasar inilah maka kita bisa beri predikat tadi Gibran alien, gitu. Atau kita tanyalah, alien kah? Gitu. Nah, alienasi perlu. Jadi Gibran ini menjadi penyakit siapapun yang jadi pasangannya. Nah, karena pasangannya Prabowo, maka Prabowo juga terkena imbas dari berpasangan dengan makhluk yang aneh ini. Gitu, Pak. Jadi kita semua akhirnya berharap diskualifikasi karena kecacadan dari Gibran, gitu ya. Nah itu appeal kita lah. MK sekarang sedang memproses, gitu kan, pengaduan ataupun gugatan dari pasangan 0103, maka MK diharapkan juga melakukan pemeriksaan yang terstruktur dan sistematis dan masif, gitu. Dan itu adalah dimulai dari masuknya Gibran ke status sebagai cawapres yang tidak halal dan merusak tatanan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya kira itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bonus pertanyaan. Ya siap Kang Epul. Tadi saya menarik tuh pernyataan tentang keluarga Jokowi bisa diseret ke meja hijau. Itu secara ininya kira-kira teknisnya gimana Pak? Apakah itu harus ada yang siapa yang menggugat, yang menuntut dan seterusnya? Itu petisi 100 ya, dengan kemarin for asli ya gitu kan dari Bandung. Oh ini. Itu sudah ya? Sudah kita laporkan ke Bareskrim. Sudah 4 nama itu karena telah melakukan dugaan pelanggaran pidana, kita laporkan pidana nepotisme, tindak pidana khusus nepotisme. Ya tapi malumlah gitu kan, hukum kita juga masih terkendali oleh kekuasaan, nampaknya
bukan hanya lambat, tapi kok tidak maju-maju, tidak diproses gitu kan. Padahal kita sudah adukan itu sebagai aduan masyarakat gitu, dan sudah diterima oleh pihak Mabes Polri, bahkan sudah ada disposisi ke Tipikor, tindak pidana korupsi masuknya. Mungkin karena itu ruang KKN, nepotisme itu ada K lain masuk di Tipikor, tindak pidana korupsi. Tapi sampai situ saja. Setelah itu nggak jelas kemananya. Wah, sudah sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan itu sudah lama, malah 1 bulan sebelum Ramadan malah itu tidak jalan, Mbak. Ada rencana lanjutan? Ya, saya kira itu menjadi agenda kita untuk mempertanyakan. Ya, mempertanyakan sejauh mana, walaupun tingkat harapannya juga nggak terlampau itu sepanjang masih dominannya gitu kan Jokowi dan rezimnya ini mengendalikan bangsa dan negara serta aparat-aparat. Yeah.